dan tujuannya itu untuk apa? Di setiap lembaga administrasi sarana dan prasarana itu pasti ada, karena administrasi sarana dan prasarana itu sangat penting. Ya, untuk apa tujuannya? Tentu saja kalau kita punya administrasinya, kita akan tahu apa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Kita bicaranya tentang sekolah ya. Terus apa saja yang digunakan, apa saja barang yang rusak, apa saja barang yang sudah masuk ke kita, apa saja barang yang sudah keluar dari kita. Karena kalau tanpa adanya administrasi, kita tidak akan bisa mengontrol, ya tidak bisa memantau. Karena fungsinya administrasi sarana dan prasarana itu kan ada fungsi pengadaan, fungsi penyaluran, fungsi pengawasan, terus fungsi perencanaan. Jadi kalau ada administrasinya, otomatis jadi semuanya akan lebih terkontrol. Ya, gitu. Di sini siapa yang mengelola administrasi tersebut? Kalau di SD 2 Pejombon, untuk pengelola administrasi sarana dan prasarana itu Pak Toto Suharto. Tapi sekarang kan pengerjaannya online, jadi melalui operator. Tapi untuk yang di sininya, untuk yang administrasi di sekolahnya itu Pak Toto. Nanti dari Pak Toto itu disetorkan ke operator, karena semua kan sekarang laporannya harus online. Tapi pengerjaannya di sini Pak Toto. Apakah administrasi itu sangat penting dilakukan di sekolah? Ya, tentu sangat penting banget, karena sarana prasarana itu sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga, terutama di lembaga pendidikan. Dengan adanya sarana dan prasarana itu, tentu saja kita akan menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih optimal. Makanya sarana prasarana itu sangat penting di dalam sekolah. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah? Nah, kalau untuk hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita merencanakan untuk masalah pengadaan sarana dan prasarana, banyak. Sarana dan prasarana itu macam-macam. Ada yang didanain oleh kita gitu dari sekolah, ada yang dari APBD, ada yang dari bisa juga tergantung macam-macamnya, tergantung ada macam-macam dananya untuk pengadaan itu. Nah, kalau dalam perencanaan, tentu saja kalau kita mau perencanaan untuk pengadaan, ya, yaitu pengadaan sarana dan prasarana, satu kita melihat kebutuhan, ya, kebutuhan apa saja yang sangat urgent gitu yang diperlukan oleh sekolah. Terus keduanya tentu saja kan kalau pengadaan itu berkaitannya dengan masalah pembiayaan, nah disesuaikan dengan pembiayaan juga. Kendala apa saja yang bisa ditemukan dalam pengadaan sarana dan prasarana? Kendalanya ya paling kendalanya seperti itu, masalah di pendanaan. Masalah di pendanaan. Misalnya kebutuhan kita sebenarnya banyak ini, tapi kan kita juga harus mengatur masalah pendanaannya, karena biaya operasional di sekolah kan tidak hanya untuk sarana dan prasarana, untuk mencakup semuanya gitu. Jadi sudah dipos-poskan gitu kan, semuanya juga kita mengeluarkan pendanaan itu harus sesuai dengan RKAS. Jadi kita untuk tahun sekarang apa yang mau kita adakan itu harus sesuai dengan di RKAS. Jadi tidak bisa, misalnya walaupun kebutuhannya kita ini sekarang itu butuhnya banyak ini, tapi tidak bisa kita sekaligus langsung diadakan gitu. Semuanya harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam RKAS. Mungkin ya Ibu, kalau RKAS itu apa? Rencana keuangan anggaran sekolah. Di SD ini sarana prasarananya memadai atau enggak? Kalau sekarang sih memadai, karena memang jumlahnya di kita itu sedikit, muridnya cuma 100 lebih. Jadi kalau untuk sarana untuk ruangan sudah memenuhi, terus lapangan juga sudah lapangan juga ya, seperti dilihat itu lapangannya sudah terpenuhi ya. Kemudian alat-alat olahraga juga banyak, buku-buku paket. Artinya sarana dan prasarananya di sini kita sudah memadai. Bahkan di sini itu anak-anaknya juga, anak-anak yang kelas 6 itu mempunyai tab ya kemarin. Kita dapat bantuan tab juga. Kemudian untuk sarana kayak komputer gitu juga kemarin itu juga dapat juga. Jadi sudah memadai.
termasuk sarana untuk yang ini ya, yang cuci tangan, terus masalah ini juga lingkungan sekolah juga ini kan kita sudah mulai dengan menanam tanaman-tanaman juga, karena semua itu kan bisa menunjang untuk keberhasilan anak untuk mencapai tujuan belajar. Iya, kopi habis kayaknya ya. Ya? Itu barangkali gambaran dari isi SD 2 Pejambon ya. Kalau untuk sarana dan prasarana sudah memadai, perpustakaan juga ada, terus tempat cuci tangan, sarana olahraga, ruangan belajar juga. Kita cuma ada 6 rombel dan semuanya kita rombelnya itu lebih dari 6. Tugas mata kuliah apa? Cuman itu ibu ngambilnya nggak semuanya ya gitu. Nah di situ tuh dari barang yang sekecil apapun itu ada semuanya di situ. Barang yang rusak, barang yang ada namanya itu kalau barang yang sudah rusak itu penghapusan ya. Kalau penghapusan itu artinya barang yang sudah rusak. Termasuk juga di situ alat peraga, buku paket juga semuanya ada.